Pria 70 tahun ini menekuni usaha mengelas sejak tahun 1985. Pembuatan odong-odong baru dimulai 6 tahun yang lalu ketika orderan las berkurang. Desain dia rancang bersama anaknya. Model kincir menjadi andalannya. Jadi untuk kami bisa menemukan kincir itu pada mulanya kami memang mengadakan percobaan. Aduh, jalan-jalan cari angin dulu ah. Ngomong-ngomong, anak-anak kecil di sana ngantri apa ya? Saya samperin ah. Ayo kawan. Oh, ternyata ini ngantri odong-odong. Pada mau naik nih, ya kan adik-adik ya? Dan sedang bersama. Senang sekali melihat anak-anak naik kicir-kiciran seperti ini. Di tengah keterbatasan ruang publik di ibu kota, permainan jenis ini menjadi sarana hiburan yang tidak disia-siakan. Nah, musiknya sudah habis nih. Anak-anak juga sudah turun. Kira-kira kalau saya nyoba sebentar naik odong-odong, boleh nggak ya? Bang, saya boleh ikutan naik gak nih bang? Wah, ini nggak bisa mbak, ini khusus untuk anak-anak mbak. Ya kirain saya boleh, kan pengen coba juga. Ya udah kalau gitu saya ikut abang muter-muter boleh ya? Ya boleh, tapi nunggu ini kelar dulu mbak. Ya udah, ya nggak apa-apa, saya tungguin. Usia boleh senja, namun semangat Abdul Aziz tidak surut. Di rumahnya di Desa Pusaka Rakyat Tarumajaya, Bekasi, mesin jahit tua setia menemaninya. Selain menerima pesanan, dia pun mengajar. Oke. Abang mau ke Rawasari dulu. Dia lihat apa aja terus. Tapi keahlian kakek 6 cucu ini tidak hanya menjahit. Dia pun ahli sekali menyambung besi menjadi odong-odong. Setiap hari dia menempuh jarak 20 km menuju bengkelnya di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria 70 tahun ini menekuni usaha mengelas sejak tahun 1985. Pembuatan odong-odong baru dimulai 6 tahun yang lalu ketika orderan las berkurang. Desain dia rancang bersama anaknya. Model kincir menjadi andalannya. Jadi untuk kami bisa menemukan kincir itu pada mulanya kami memang mengadakan percobaan. Berdasarkan kami sudah biasa bikin ayunan-ayunan, jadi kira-kira dikombinasikan di dalam suatu perputaran, tapi ayunan sebenarnya. Keahlian mengelas dia peroleh dari pelatihan khusus untuk orang cacat di tahun 70-an. Pelatihan tersebutlah yang membangkitkan semangatnya. Sejak usia 8 tahun, kaki Aziz timpang lantaran terkena serangan udara di masa peperangan. Disitulah saya belajar bagaimana punya harga diri lebih dulu. Sehingga jiwa untuk minta-minta itu terhindar. Nah, jadi Dokter Suharso itu mengajarin kita malu untuk minta-minta dan harus usaha. Dia memberikan keterampilan, salah satu diantaranya las. Di bengkel yang sederhana ini, Aziz merekrut 11 orang yang terdiri dari tukang las dan tukang tarik odong-odong. Kedua anaknya, Romi dan Cipta,
juga turut serta mengelola usaha ini. Satu unit odong-odong dijual seharga 5 sampai 6 juta rupiah. Keuntungan yang didapat tidak dinikmati aja sendiri, melainkan dibagi-bagi. Di tengah kenaikan harga bahan baku, keuntungan bukan menjadi tujuan utama usaha ini, melainkan untuk penyambung hidup sehari-hari saja. Karenanya tidak heran jika modal kerap menjadi hambatan. Jadi dukanya itu modalnya kami nunggu dari yang mesan, Pak. Nggak. Jadi yang keempatnya alat, orangnya, dan tempat. Nah, ini modal dasar rupiahnya ini yang sebenarnya bagi kami yang selama ini terasa terhambat di situ. Ada saja anak-anak yang ingin naik odong-odong. Umur berapa? Dah. Oke. Dah semuanya. Oke. Ya, mulai. Pengen cobain ini, goseng. Soalnya abang kayaknya enak banget. Ya udah terserah, Mbak. Ya udah saya coba ya. Iya. Ntar saya pegangin ini. Ya. Nah. Yang mana nih bang? Yang ini depan? Iya, depan. Oh. Wah. Pegel kan, Mbak? Ya, enteng tik, kayak naik sepeda, tapi nggak maju. Pelan-pelan ya bang ya? Pelan-pelan. Takutnya anaknya Nanti, berisik. iya benernya. Kalau waduh bang, bener nih bang Budi nih. Lama-lama pegel juga. Emang pegel ya, udah saya gantiin, Mbak. Nggak apa, satu lagu lagi tanggung deh. Oh iya, terserah Ngabisin Mbak ini aja. ya. Iya. Udah habis. Ya, turun. 2 lagu sudah habis diputar. Saya nyerah deh. Ya, turun. Nih, Bu. Ya. 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 Masih. Nah. Lumayan buat kita dapat duit banyak. Alhamdulillah ya, lumayan juga dong saya Lumayan. goesannya ya. Iya. Ya, dapat uang banyak nih. Kita masih mau jalan lagi kan bang ya? Jalan ntar keliling lagi. Di sini, sekitar Iya. sini aja. Waduh pemirsa, ternyata nggak segampang yang saya lihat. Tadi sih begitu saya ngelihat Bang Budi kayaknya enak, enteng gitu Bang ya. Tapi lama-lama begitu saya cobain berat juga, pegel nih Bang. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa jalan-jalan kok ya. Yuk, jalan lagi keliling. Dari pemukiman ke pemukiman saya mengikuti Bang Budi. Tapi tidak setiap tempat nih ramai peminat. Bang, ini abang sehari ya jalan berapa jam kira-kira? Ya, kira-kira jam 5 lah pulang ke itu bengkel. Oh jam 5 sore dari? Nah, sore. Dari jam setengah 8. Oh lumayan, tapi siang-siang istirahat dulu gitu. Istirahat, Biasanya kan iya, masih siang sekitar sini. istirahat. Kalau penghasilan dalam sehari berapa tuh kira-kira? Enggak tentu, kadang-kadang 80, kadang-kadang 100. Semuanya buat abang? Enggak, yang umpamanya dapat 80, 30 buat sewa odong-odong. Sisanya Sisanya? buat saya. Oh lumayan kalau sebulan dihitung-hitung ya. Lumayan buat makan. Bang, ngomong-ngomong soal odong-odong, kalau nggak salah ya, saya pernah dengar di kawasan Rawasari itu ada yang punya odong-odong juga namanya Pak Randy. Kenal nggak Bang? Enggak, itu saya malah baru dengar ini. Baru saya nggak dengar tahu kan? ya. Belum tahu kan? Belum Kalau tahu. gitu kita lihat sama-sama aja Bang. Sudah 6 tahun Mulyadi atau yang biasa disapa Pak Randy menggeluti bisnis pembuatan odong-odong. Pada awalnya dia hanya coba-coba saja membuat permainan anak-anak ini. Namun usahanya kian berkembang. Berbagai pesanan odong-odong baik dari Jakarta maupun dari luar kota pun berdatangan.
Awalnya sih kita nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba. Karena mengingat waktu itu saya juga usaha lain sudah hampir terpuruk.